terkait dengan pewakafan ex Cafe Permata, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwa ex bangunan Cafe Permata beserta tanahnya saya wakafkan kepada Yayasan Anuriah Soko Tunggal dengan maksud agar bangunan dan tanah tersebut bisa digunakan untuk satu, pondok pesantren. Yang kedua, dipakai untuk kegiatan Ormas PGN atau Markas Komando Daerah PGN Patriot Garuda Nusantara Padiraya. Pak, itu luasnya berapa, Pak? Luas yang kita wakafkan itu 5.473 meter persegi, lengkap dengan bangunannya 2 tingkat beserta pagar keliling. Pak, itu mungkin sebelumnya, Pak, sudah dari jenengan itu sudah ada upaya untuk pengeringan lahan. Ya, terima kasih. Untuk pengeringan lahan belum pernah kita ajukan. Ketika Cafe Permata kalah di PT UN Surabaya di tingkat banding, sawah itu belum kita keringkan, kemudian kita bangun. Pada saat itu sawah tersebut belum masuk kategori jalur hijau, dan bangunan itu didirikan sekitar tahun 2015. Jadi sudah cukup lama, 6 tahun, namun belum pernah dipakai. Artinya hanya 2 bulan dipakai operasional, tidak bisa jalan. Jadi bangunan tersebut adalah bangunan kosong, nganggur, tidak termanfaatkan. Ketika sekarang ada yayasan yang mau mengelola dengan baik, bahkan untuk kepentingan pondok pesantren, alhamdulillah saya beserta istri dan keluarga saya, anak-anak saya merelakan untuk diwakafkan ke Yayasan Anuriah Soko Tunggal dan agar dipergunakan untuk pondok pesantren dan Markas Patriot Garuda Nusantara atau PGN. Pak, untuk lokasinya ini kan memang bersebelahan dengan lokalisasi LIJ. Nah, ini apakah terkena dampaknya juga, Pak? Ya, lokasi Cafe Permata itu berada di sebelah kiri dari lokalisasi prostitusi RI. Namun sekarang lokasi prostitusi RI itu sudah tidak berpenghuni lagi. Jadi sudah sama-sama bangunan kosong. Nah, ketika bangunan kosong ini kita manfaatkan untuk kepentingan umat, mudah-mudahan amal jariah saya beserta keluarga saya ini ya dapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Berarti intinya itu lebih baik ketimbang bangunan itu tidak termanfaatkan. Berarti intinya ex Cafe Permata itu bukan di lingkungan LI, Pak, ya? Ya, matur nuwun Mas, bahwa bangunan ex Cafe Permata itu berada di sebelahnya komplek prostitusi Lorong Indah, bukan di dalam komplek lokasi prostitusi. Jadi sebelah kiri daripada komplek lokasi itu. Namun jalan yang menuju ke Cafe Permata tentunya dari Pantura melalui jalan yang sama. Oke. Berarti terkesan Pak ya, terkesan seperti masuk dalam komplek itu ya kesannya. Terkesan masuk dalam komplek ke sana. Okay. Mungkin bagi orang awam
semua yang ke sana, ke Permata juga dianggap ke LI, yang ke sawah juga dianggap ke LI, bakul-bakul dari Demak yang notabene suka beli padi ya masuk ke LI, padahal mereka kan tujuannya lain-lain. Yang bakul padi ya tentunya ke sawah yang berdekatan dengan LI juga. Nah kalau ke Permata karena di sebelahnya ya mungkin orang awam menganggap bahwa kita ini masuk dalam komplek LI. Oke. Sejauh yang saya ketahui, beliau-beliau yang punya tanah, yang punya komplek LI itu belum ada yang mewakafkan. Hanya bangunan Kafe Permata aja Pak ya? Hanya bangunan ex Kafe Permata saja. Oke. Ya infonya itu juga Kafe Permata suruh merobohkan itu gimana Pak untuk menanggapinya Pak? Ya saya sendiri tidak paham tentang keinginan para bapak-bapak Forkopimda. Saya dari pertama tidak dapat surat peringatan atau SP1 itu saya nggak dapat. Kemudian saya tiba-tiba dapat SP2. Ketika di SP2 saya sudah mengajukan untuk membongkar sendiri, cuma minta waktu 1 tahun. Tidak ada realisasi, tidak ada jawaban. Bahkan saya mendapat SP3. Di SP1 saya nggak punya, SP2, SP3. Nah, pada saat saya menerima SP3, kebetulan ada yayasan yang menerima sodako saya, tanah dan bangunan itu untuk diwakafkan. Saya rasa saya dan keluarga berpikir lebih bermanfaat dibikin pondok pesantren ketimbang bangunan tersebut itu dirobohkan.